Jembatan bukan hanya penghubung jalan. Terkadang, di balik beton yang kokoh, tersimpan jeritan nyawa yang tertanam hidup-hidup sebagai pelaris proyek. Terima kasih sudah klik video ini. Kisah horor malam ini diangkat murni dari urban legend paling kelam tentang tumbal proyek di Indonesia. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Punya pengalaman mistis yang tak terlupakan? Kirimkan cerita kalian ke email di deskripsi atau tulis langsung di kolom komentar. Siapa tahu, teror kalianlah yang akan kami angkat di video selanjutnya. Sekarang, matikan lampu kamar kalian. Mari kita mulai. Malam itu, udara di area proyek jembatan kembar terasa menyesakkan. Budi, seorang kuli bangunan, menyeka keringat di dahinya. Sudah seminggu ini, pilar nomor 4 selalu retak. Mandor Suroso terus mengamuk menyalahkan para pekerja. Padahal Budi tahu campuran semen mereka sudah sesuai standar. Isu mistis pun menyebar luas di antara para kuli. Pukul 2 dini hari, Budi terbangun mendengar deru mesin molen. Bedeng pekerja tampak sangat sepi. Didorong rasa penasaran, Budi mengintip ke arah pilar nomor 4. Di sana berdiri Mandor Suroso bersama seorang dukun berpakaian hitam. Udara malam mendadak berbau anyir darah yang sangat pekat. Mata Budi terbelalak ngeri melihat pemandangan di depannya. Agus, teman sesama perantau, berdiri terikat di bibir lubang pilar. Tanpa ampun, Mandor Suroso menendang tubuh Agus dengan keras. Agus jatuh terjerembab dan menjerit histeris dari dasar pilar. Suroso segera memberi isyarat tajam kepada operator mesin molen. Adonan semen basah langsung ditumpahkan ke dalam lubang pilar. Jeritan Agus perlahan meredam tertelan material bangunan. Suaranya tergantikan oleh deru mesin molen yang bising. Dukun itu kemudian menyiramkan darah ayam ke atas cor-coran. Suroso tersenyum puas melihat pilar yang kini menjadi kuburan beton. Budi menutup mulutnya rapat-rapat, menyadari maut kini mengintainya. Keesokan paginya, suasana di area proyek terasa jauh lebih mencekam dari biasanya. Matahari bersinar terik, namun angin yang berhembus membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Budi sama sekali tidak bisa memejamkan mata semalaman. Bayangan Agus yang tenggelam dalam adonan semen terus berputar di kepalanya. Ia harus memaksakan diri untuk memakai helm proyeknya, berlagak seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Satu kesalahan kecil saja, ia tahu nyawanya akan berakhir sama di dasar pilar. Saat apel pagi dimulai, Mandor Suroso berdiri di depan barisan dengan wajah datar yang dingin. Matanya yang tajam menyapu wajah puluhan kuli bangunan yang tertunduk kelelahan. Agus kabur membawa lari uang kas proyek tadi malam, jadi jangan ada yang mencarinya. Teriak Suroso memecah keheningan. Budi mengepalkan tangannya kuat-kuat menahan amarah yang meledak di dada. Ia tahu persis kebohongan busuk yang menutupi pembunuhan keji tersebut. Namun ketakutan membuatnya hanya bisa menunduk sambil menggigit bibir hingga berdarah. Mimpi buruk Budi ternyata baru saja dimulai hari itu. Mandor Suroso justru menugaskannya untuk membuka cetakan kayu di pilar nomor 4. Beton raksasa itu kini berdiri sangat kokoh, tanpa ada retakan rambut sedikit pun.
Tidak ada jejak darah, teriakan, ataupun kejahatan yang tersisa di permukaannya. Namun ada satu hal yang sangat ganjil dari pilar tersebut. Saat kulit Budi bersentuhan dengan dinding betonnya, suhunya terasa sedingin balok es di tengah terik matahari. Budi mencoba mengabaikan hawa dingin itu dan terus mencongkel papan cetakan kayu. Namun tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan dari bagian dalam pilar beton tersebut. Tuk, tuk, tuk. Bunyinya sangat ritmis, seperti kepalan tangan yang memukul dari tempat yang sangat sempit dan kedap udara. Budi menghentikan pekerjaannya. Jantungnya berdebar kencang seakan ingin melompat keluar dari dadanya. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, memastikan tidak ada pekerja lain yang menyadari suara aneh itu. Didorong oleh rasa penasaran yang mengalahkan akal sehatnya, Budi menempelkan telinganya ke dinding beton yang keras. "Budi, di sini gelap sekali. Tolong keluarin aku," bisik suara serak yang sangat familiar dari dalam sana. Itu adalah suara Agus. Terdengar basah seolah mulutnya penuh dengan lumpur dan semen. Budi tersentak mundur, wajahnya seketika berubah sepucat mayat. Suara itu bukan halusinasi. Temannya yang sudah mati itu memanggil namanya dari dalam cor-coran tebal. "Kamu sedang apa di situ, Budi?" Tegur sebuah suara berat dari arah belakang. Budi terlonjak kaget dan menoleh dengan napas tersengal-sengal. Mandor Suroso sudah berdiri hanya 1 meter di belakangnya, menatapnya dengan tatapan penuh kecurigaan. Tangan kanan mandor itu menggenggam sebatang linggis besi yang ujungnya runcing dan berkarat. Tidak, Pak. Saya hanya sedang mengecek kepadatan betonnya," jawab Budi dengan suara bergetar dan terbata-bata. Suroso tersenyum miring, senyum yang sama ibrisnya seperti saat ia melempar Agus semalam. "Bagus, pastikan pilar itu kuat, karena malam ini kita akan mengecor pilar nomor 5. Ucap Suroso pelan, namun penuh ancaman. Budi mengangguk kaku, keringat dingin membasahi seluruh punggungnya. Ia menyadari bahwa tatapan Suroso bukanlah sekedar teguran biasa. Mandor itu tahu bahwa Budi telah mendengar jeritan dari dalam beton, dan kini Budi telah ditandai sebagai target tumbal berikutnya. Malam harinya, hujan turun rintik-rintik, membasahi area proyek yang berlumpur. Suasana bedeng pekerja sangat sunyi. Hanya terdengar suara dengkuran kelelahan dari para kuli bangunan. Namun mata Budi tetap nyalang. Pikirannya terus berputar memikirkan ancaman Mandor Suroso tadi siang. Ia tahu bahwa berdiam diri di bedeng sama saja dengan menyerahkan lehernya sendiri ke tiang gantungan. Pilar nomor 5 yang masih berupa kerangka besi sudah menganga lebar di tengah lokasi proyek, menunggu tubuh manusia untuk menopangnya. Budi memutuskan ia harus segera melarikan diri malam ini juga, sebelum dukun berpakaian hitam itu kembali datang. Dengan sangat hati-hati, Budi mengemasi beberapa helai pakaiannya ke dalam tas ransel usang. Gerakannya sangat pelan. Ia bahkan menahan nafas agar tidak membangunkan teman di sebelahnya. Namun saat ia baru saja meraih senter kecilnya, matanya tertuju pada tas milik Agus yang teronggok di sudut bedeng. Rasa bersalah kembali meremas jantungnya, mengingat kebohongan Mandor bahwa Agus telah membawa lari uang kas. Budi teringat, Agus selalu membawa sebuah buku catatan kecil di saku kemeja proyeknya yang berwarna kuning pudar. Mungkin ada bukti kejahatan di sana yang bisa ia bawa ke kantor polisi kota. Didorong rasa setia kawan terakhir, Budi merayap pelan menuju tas milik almarhum Agus. Ia membongkar isinya dengan tangan gemetar, namun buku catatan yang ia cari tidak ada di sana. Budi mendadak teringat saat didorong ke dalam lubang semalam, Agus masih mengenakan kemeja proyek kuningnya.
Seketika itu juga, bulu kuduk Budi berdiri tegak saat menyadari ada sesuatu yang tidak beres di area proyek. Jika kemeja itu terkubur bersama Agus, lalu benda kuning apa yang ia lihat tergantung di dekat kerangka besi pilar nomor 5 sore tadi? Rasa penasaran mengalahkan akal sehatnya. Budi nekat keluar dari bedeng menembus hujan rintik-rintik. Area proyek gelap gulita. Lampu sorot sengaja dimatikan oleh Suroso, membuat bayangan alat berat tampak seperti monster raksasa. Lumpur tebal menahan langkah sepatunya, membuat perjalanannya menuju pilar nomor 5 terasa sangat lambat dan menyiksa. Setibanya di sana, Budi menyorotkan senternya ke arah kerangka besi yang menjulang tinggi ke langit malam. Nafasnya tercekat saat melihat selembar kemeja kuning pudar benar-benar tergantung di salah satu besi penyangga. Budi mendekati kemeja basah itu dengan langkah ragu-ragu. Ia mengenali bekas noda cat merah di kerahnya. Itu memang kemeja milik Agus yang dipakai semalam. Namun bagaimana mungkin kemeja itu bisa berada di sini jika Agus sudah dicor hidup-hidup? Saat Budi menyentuh kemeja basah itu, sebuah buku catatan kecil jatuh dari sakunya ke atas tanah berlumpur. Budi segera memungutnya dan menyorotkan senter ke halaman pertama yang basah kuyup. Tulisan tangan Agus tampak berantakan, tertulis dengan tinta merah. Mereka tidak pakai semen, mereka pakai daging kita. Belum sempat Budi mencerna makna kalimat mengerikan itu, terdengar suara tawa pelan dari balik kerangka besi. Hek, hek. Tawanya sangat serak, seperti orang yang tersedak air lumpur dan kerikil tajam. Budi mengarahkan senternya ke sumber suara, namun ia hanya melihat kegelapan di balik jalinan besi. Tiba-tiba, sebuah tangan pucat berlumuran semen basah mencengkram pergelangan kaki Budi dari bawah tanah. Cengkraman itu sangat kuat, sedingin es dan berbau amis darah yang sangat menyengat hidungnya. Budi menjerit tertahan. Ia mencoba menendang tangan mengerikan itu, namun cengkramannya justru semakin erat menariknya ke bawah. "Ikut aku, Budi. Di bawah sini hangat." Rintih sebuah suara di dekat kakinya. Saat Budi menyorotkan senter ke bawah, ia melihat wajah Agus yang hancur perlahan muncul dari genangan lumpur. Matanya putih tanpa hitam, dan mulutnya terus mengeluarkan muntahan semen campur darah. Di saat kepanikan memuncak, sebuah pukulan keras dari benda tumpul menghantam bagian belakang kepala Budi, membuat pandangannya seketika gelap gulita. Rasa sakit yang luar biasa membelah kepala Budi saat ia perlahan membuka matanya. Pandangannya masih kabur, hanya menangkap siluet buram di tengah kegelapan malam yang pekat. Ia mencoba menggerakkan tangan dan kakinya, namun ikatan kawat besi yang melilit tubuhnya mengunci setiap pergerakannya. Kawat berduri itu menancap tajam menembus kulit lengannya, mengeluarkan darah segar yang menetes hangat ke atas tanah basah. Bau amis darah seketika bercampur dengan aroma menyengat dari bubuk semen dan dupa yang dibakar berdekatan. Saat kesadarannya mulai pulih sepenuhnya, kepanikan luar biasa langsung mencekik leher kuli bangunan malang tersebut. Budi menyadari bahwa ia tidak sedang berada di atas tanah datar yang aman. Ia berada di dalam sebuah lubang galian yang sangat dalam, dikelilingi oleh jalinan besi beton yang menjulang tinggi ke atas. Ia sedang didudukkan secara paksa tepat di tengah kerangka besi pilar nomor 5 yang belum dicor. Budi mulai berteriak minta tolong dengan sisa tenaganya, namun mulutnya telah dibungkam rapat menggunakan lakban hitam yang tebal. Dari bibir lubang di atas kepalanya, sorot lampu senter yang sangat menyilaukan tiba-tiba menembak tepat ke wajah Budi.
Di balik cahaya yang menyakitkan mata itu, terlihat wajah Mandor Suroso yang sedang tersenyum menyeringai seperti iblis. "Sudah bangun kau, Budi? Kupikir pukulan tadi terlalu keras hingga membuatmu mati duluan," sapa Suroso dengan nada mengejek. Di sebelahnya, berdiri sosok dukun tua berpakaian serba hitam yang sedang menaburkan bunga rupa-rupa ke dalam lubang. Budi meronta-ronta sekuat tenaga, menatap tajam ke arah Suroso dengan air mata yang membasahi pipinya. "Kau terlalu banyak ikut campur urusan orang lain, anak muda," lanjut Mandor Suroso sambil berjongkok di bibir lubang pilar. "Jembatan raksasa ini tidak akan pernah kokoh jika hanya mengandalkan campuran pasir dan semen biasa. Ia butuh nyawa, ia butuh darah segar untuk mengikat setiap butiran kerikilnya agar tidak hancur lebur." Mandor itu kemudian melemparkan buku catatan kecil milik Agus ke wajah Budi yang tak berdaya. Buku itu jatuh tepat di pangkuan Budi, mengingatkannya kembali pada rahasia kelam tumbal proyek tersebut. Dukun tua itu mulai merapalkan mantra-mantra dalam bahasa kuno yang tidak bisa dipahami oleh manusia biasa. Suaranya terdengar berat dan bergema, seolah-olah dipantulkan dari dasar bumi yang paling gelap dan dalam. Seiring dengan lantunan mantra tersebut, suhu udara di dalam lubang pilar mendadak turun drastis hingga membekukan tulang. Dari sela-sela tanah di bawah kakinya, muncul puluhan kelabang berukuran besar yang merayap naik menutupi sepatu botnya. Budi memejamkan mata erat-erat, menahan jeritan tertahan di balik lakban saat hewan-hewan itu mulai merayap di kakinya. Suara mesin molen raksasa tiba-tiba menderu memecah keheningan malam, berbunyi sangat nyaring menenggelamkan rapalan mantra sang dukun. Mesin pembawa maut itu perlahan berputar, mengaduk bertonton adonan semen basah yang akan menjadi kuburan abadi bagi Budi. Suroso memberi isyarat dengan tangannya, dan corong raksasa dari truk molen itu mulai diarahkan tepat ke lubang pilar nomor 5. Budi menengadah ke atas dengan putus asa, melihat moncong pipa besi yang sudah siap memuntahkan lumpur mematikan. Ia menangis sejadi-jadinya, memohon keajaiban dari Tuhan meskipun ia tahu ajalnya tinggal menghitung detik. Gumpalan adonan semen pertama akhirnya jatuh menghantam bahu Budi dengan bobot yang luar biasa berat dan dingin. Semen basah itu langsung meresap ke dalam pakaiannya, mengunci pergerakannya lebih kuat dari ikatan kawat berduri manapun. "Selamat tinggal, Budi. Sampaikan salamku pada teman-temanmu di bawah sana," teriak Mandor Suroso tertawa terbahak-bahak. Semen terus mengalir deras tanpa henti, perlahan menenggelamkan perut, pinggang, hingga mencapai dada kuli muda yang malang tersebut. Napas Budi semakin sesak terhimpit beban beton cair, menunggu kegelapan abadi menelan seluruh kesadarannya. Adonan semen yang sangat dingin dan berat itu terus mengalir deras tanpa ampun ke dalam lubang pilar. Budi hanya bisa merintih tertahan di balik lakban saat material kental itu mulai mencapai batas lehernya. Tekanan beton cair dari segala arah meremukkan tulang rusuknya perlahan-lahan, menghalangi setiap oksigen yang berusaha masuk ke paru-parunya. Pandangannya perlahan menggelap, namun sebelum nyawanya benar-benar tercabut, ia melihat sebuah pemandangan gaib yang mengerikan. Di dalam cor-coran yang gelap itu, puluhan tangan pucat dari kuli-kuli sebelumnya menarik kaki Budi, menyambutnya sebagai anggota keluarga baru. 3 tahun telah berlalu sejak insiden hilangnya Budi, yang dianggap sebagai kasus tenaga kerja kabur biasa. Proyek jembatan kembar raksasa itu akhirnya berdiri megah dan kokoh, menghubungkan dua kota yang dibelah oleh sungai berarus deras. Gubernur setempat bahkan meresmikannya dengan pemotongan pita yang meriah dan senyum bangga dari Mandor Suroso di barisan depan. Tidak ada satupun wartawan atau pejabat yang mencurigai rahasia gelap di balik beton kokoh yang mereka injak. Uang tutup mulut dan kekuatan mistis dukun tua itu telah mengubur dalam-dalam semua bukti pembunuhan di sana.
Namun, kemegahan jembatan kembar itu ternyata menyimpan kutukan yang tidak bisa dibungkam oleh uang berapapun. Setiap kali malam Jumat Kliwon tiba, suasana di atas jembatan itu berubah menjadi sangat mencekam dan mematikan. Lampu penerangan jalan selalu berkedip-kedip mati dengan sendirinya, meskipun teknisi sudah berulang kali mengganti kabel dan bohlamnya. Para pengendara yang terpaksa melintas seringkali mendengar suara rintihan tangis bercampur gerung mesin molen yang samar di bawah aspal. Beberapa saksi mata bahkan bersumpah melihat siluet orang mengenakan helm proyek sedang berdiri menatap aliran sungai di pinggir pembatas jalan. Kecelakaan lalu lintas tanpa sebab yang logis mulai sering memakan korban di jembatan yang belum genap setahun beroperasi tersebut. Mobil-mobil tiba-tiba oleng menabrak pembatas jembatan, dan pengemudi yang selamat selalu memberikan kesaksian yang sama. Mereka mengaku melihat sesosok pria berkemeja kuning lusuh tiba-tiba menyeberang dan menatap mereka dengan wajah tertutup semen basah. Masyarakat sekitar akhirnya menyebut jembatan kembar itu sebagai jalur angker pencabut nyawa yang selalu menuntut tumbal tahunan. Tidak ada lagi yang berani melintas di atas pilar nomor 4 dan 5 jika jarum jam sudah menunjukkan lewat dari tengah malam. Lalu bagaimana dengan nasib Mandor Suroso yang tamak itu? Kaya raya dan hidup bergelimang harta, nyatanya tidak membuat tidurnya tenang di rumah mewahnya. Mantan mandor itu ditemukan tewas mengenaskan di dalam bak mandi rumahnya setahun setelah jembatan diresmikan. Penyebab kematiannya sangat tidak masuk akal. Polisi menemukan paru-paru dan perut Suroso terisi penuh oleh adonan semen yang sudah mengeras. Keadilan mungkin buta di dunia manusia, namun karma dari alam gaib tidak pernah salah memilih siapa yang harus membayar lunas sebuah nyawa. Itulah akhir dari tragedi kelam jembatan kembar yang menyimpan ribuan jeritan di balik kekokohan betonnya. Sebuah rahasia urban legend yang mungkin sedang mengintaimu saat kau melintasi jalan layang atau jembatan beton di malam yang sepi. Jangan pernah meremehkan apa yang tersembunyi di balik aspal jalan yang kalian lewati setiap hari. Karena terkadang, fondasi bangunan paling kuat tidak dibuat dari baja berkualitas tinggi, melainkan dari darah, tulang, dan sumsum manusia. Tetaplah berdoa dan waspada kemanapun kaki kalian melangkah, karena kegelapan selalu punya cara untuk menyembunyikan korbannya. Terima kasih telah menyimak kisah tumbal proyek malam ini hingga selesai di channel kami. Jika cerita tadi berhasil membuat tidur kalian tidak nyenyak malam ini, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Bagikan video ini ke teman atau keluarga kalian yang sering berkendara malam melewati jembatan sepi. Jika kalian punya pengalaman mistis di jalanan atau area proyek, tuliskan di kolom komentar agar bisa kami angkat di video selanjutnya. Saya pamit undur diri, selamat malam, dan ingat, jangan pernah melihat ke kaca spion tengah jika kalian berkendara sendirian di atas jembatan.